Teka-teki siapa yang akan menjadi pemenang tender pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung belum terjawab. Padahal pemerintah berjanji mengumumkan hasilnya pada akhir Agustus kemarin. Saat ini ada dua negara yakni Jepang dan Tiongkok bersaing untuk mengembangkan proyek senilai lebih dari 60 triliun rupiah tersebut di Indonesia. Pemenang proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung senilai lebih dari 60 triliun rupiah hingga kini masih belum jelas. Pemerintah masih menunggu hasil penilaian dari tim penilai independen sebelum menentukan pemenang tender proyek yang tergolong raksasa ini. Sebelumnya pemerintah menargetkan akan mengumumkan pemenang tender pengembangan kereta api cepat pada 31 Agustus 2015. Namun Presiden Jokowi mengaku belum menerima hasil rekomendasi dari tim penilai independen. Presiden juga memastikan bahwa pembangunan proyek ini tidak menggunakan anggaran pembangunan belanja negara atau APBN. Dana pembangunan proyek kereta api cepat murni dari investasi swasta. Kereta cepat ini tidak memakai uang APBN dari investasi. Kalau itu uang APBN 60-70 triliun ya saya pakai aja untuk bikin kereta api di Papua atau di Sulawesi atau di Kalimantan. Tapi ini uangnya investor. Mereka memilih itu ya kita silakan, bukan nggak mengganggu anggaran APBN. Ini jadinya kapan? Diputuskannya jadinya kapan? Belum, itu masuk langsung saya putuskan itu juga. Aturan lainnya saya nggak ngerti. Aturan lainnya ada di konsultan independen dan tim menilai. Saya nggak. Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas Sofyan Jalil mengatakan, keputusan mengenai pemenang proyek pengembangan kereta api cepat akan dibahas dalam rakor Menteri Ekonomi yang dipimpin oleh Presiden. Namun sejauh ini belum ada agenda rakor yang membahas keputusan tersebut. Agendanya? Saya belum lihat agenda saya. Tidak ada, tapi itu kan pada Darmin yang bicara. Saya sebagai salah satu anggota. Tapi hari ini ada schedule untuk sama menteri. Rasanya memang ada, tapi saya dengan sakit begini rasanya nggak bisa ini. Aku ada kemalam nggak bisa tidur, cuma 1 jam kita tidur. Aduh. Sejauh ini Pak, informasi soal kereta cepat ada perkembangan? Belum akan dilaporkan nanti di rapat. Ya, itu pasti hari ini atau ada perubahan? Nggak tahu, kalau banyak menteri nggak bisa hadir, pasti hari itu nggak kan, karena keputusannya itu lapor. Menteri Pak Jokowi hanya membacakan dari. Saat ini Jepang dan Tiongkok memperebutkan proyek pengembangan kereta api cepat yang akan menghubungkan kota Bandung dan Jakarta. Pemerintah telah menunjuk pihak konsultan independen yaitu Boston Consulting Group untuk mempelajari proposal yang sudah diajukan kedua negara. Tak hanya bersaing dalam soal teknologi, keduanya juga menawarkan paket pinjaman dengan bunga rendah. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini dianggarkan menelan biaya hingga 67 triliun rupiah. Nantinya jika sudah beroperasi, Jakarta dan Bandung yang jaraknya mencapai 150 km bisa ditempuh hanya dengan waktu 36 menit saja. Dari Jakarta, Dade Salampesi, Romi Andi, Metro TV. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan KPU Kota Surabaya harus memberikan waktu lebih panjang untuk pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Cahyo juga meminta KPU Kota Surabaya tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang kurang prinsipil. Keterangan Menteri Dalam Negeri tersebut, Cahyokumolo, disampaikan usai menghadiri ulang tahun Kabupaten Kuningan di Kuningan, Jawa Barat. Cahyo juga mengatakan dirinya tetap optimistis pilkada di Kota Surabaya akan berjalan sesuai rencana pada tanggal 9 Desember serempak nanti. Cahyo juga meminta kepada KPU Kota Surabaya untuk memperpanjang pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya dan tidak terlalu mempermasalahkan persyaratan yang tidak prinsipil. Seperti diketahui, salah satu pasangan calon dari Pilkada Surabaya, yakni pasangan Rasio dan Dimang Abor, dibatalkan pencalonannya oleh KPUD Kota Surabaya karena dianggap belum mengantongi rekomendasi partai politik. Saya cukup optimis karena dua partai politik pengusung pasangan calon yang kemarin dibatalkan oleh KPU masih menggugat secara hukum, dan saya meminta kepada KPU untuk memperpanjang waktunya karena permasalahan persyaratan itu tidak
tidak prinsip, hanya masalah rekomendasi saja dari partai politik. Jadi saya kira mudah-mudahan Surabaya ini daerah padat penduduk, daerah padat pemilih, barometer di Jawa Timur ini akan bisa terlaksana, dan kami menunggu bagaimana keputusan final daripada KPU. Setelah itu nanti antara pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DPR akan berembuk bersama sambil menunggu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi terus mengusut dugaan korupsi oleh Nina Nurlina, salah satu figur yang gagal seleksi capim KPK. Setelah menggeledah kantor Pertamina Foundation hingga pukul 12:30 dini hari tadi, Barreskrim Mabes Polri menyita barang bukti dugaan korupsi dana CSR. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipideksus mengangkat barang bukti dalam 10 kontainer berisi dokumen, 10 CPU komputer, dan 2 buah laptop. Penggeledahan dilakukan di 4 ruangan, yaitu ruangan bendahara, ruangan pendataan, ruang perencanaan, dan ruangan direktur eksekutif. Penggeledahan untuk mencari data maupun dokumen terkait program penanaman 100 juta pohon yang dikelola Pertamina Foundation. Diduga ada penyelewengan dana dalam program tersebut yang berpotensi merugikan negara 126 miliar rupiah dan adanya data relawan fiktif. Saat program tersebut dilaksanakan tahun 2012 hingga 2014, Nina Nurlina menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pertamina Foundation. Setelah penggeledahan yang berlangsung hampir 14 jam, sejak Selasa pukul 11 siang, Ditipideksus Polri akan kembali memeriksa 1 tersangka serta saksi-saksi lain. Namun, nama tersangka belum diumumkan. Sudah didapatkan. Tinggal kita analisis ya. Oke, itu ya. Makasih. Konstitusi menggelar sidang perdana gugatan calon tunggal pilkada serentak. Pihak penggugat meminta syarat sedikitnya 2 pasangan calon dalam pilkada serentak dicabut dan diberikan solusi alternatifnya. Pihak penggugat yang diwakili Wisnu Sakti Buwana, yang juga calon wakil wali kota Surabaya, menyatakan aturan yang mengharuskan pilkada diikuti minimal 2 pasangan calon telah merampas hak-hak rakyat. Pasalnya, ada beberapa daerah yang hanya diikuti oleh 1 pasangan calon, salah satunya di kota Surabaya, Jawa Timur. Pemohon berharap aturan yang mengharuskan pilkada diikuti 2 pasang calon segera diubah, sehingga daerah yang hanya memiliki 1 pasang calon segera melakukan proses pemilihan. Demikian sehingga bisa mengikuti proses pilkada. Tawaran kita ada 2 berdasarkan pemerintah di Surabaya. Itu kami sebagai calon petahana memang sudah diakui oleh seluruh partai politik yang ada di sana, yang juga sekarang tidak mendaftar dan sudah jadi begal pilkada ini. Mereka mengakui bahwa kita akan menang kalau pemilu dilakukan di 2009, sehingga kita minta agar segera dilantik bagi calon tunggal yang muncul. Tapi solusi kedua yang kita tawarkan adalah calon tunggal juga tidak serta-merta dilantik, agar rakyat juga diberi hak untuk memilih nanti tanggal 9 Desember 2015, memutuskan bahwa setuju atau tidak setuju dengan calon tunggal ini. Dari situ Kebijakan pemerintah menurunkan tarif dasar listrik disambut positif oleh warga Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Warga berharap dengan turunnya tarif dasar listrik mampu mengurangi beban ekonomi. Turunnya tarif dasar listrik yang berlaku awal September ini sangat hangat warga, khususnya ibu-ibu rumah tangga di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Lastri misalnya, perempuan yang merupakan warga Kelurahan Lewo-Leba, Kecamatan Nubatukan, mengaku kehidupan rumah tangganya sangat bergantung pada listrik. Segala aktivitas rumah tangga mulai dari mencuci, memasak, hingga kebutuhan hiburan, semuanya menggunakan beban listrik yang tidak sedikit. Ibu yang tinggal bersama 3 orang anak dan 5 orang cucu ini sangat merasakan betapa pentingnya peranan listrik bagi aktivitas keluarganya. Adanya kebijaksanaan yang baru untuk menurunkan tarif dasar listrik ini bagaimana? Sangat senang sekali karena menurunkan harga listrik ini kita bisa mengurangi biaya. Oh, biaya pemakaian juga bisa dikurangi. Sebelumnya 100.000 kan kita mungkin bisa turun lagi, Lastri berharap dengan turunnya tarif dasar listrik mampu berdampak positif dengan mengurangi beban ekonomi sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dari Lembata, Kembali di Metro Kini, pemirsa, kabut asap di Provinsi Riau kian menebal.
Bahkan tebalnya kabut asap sudah dirasakan hingga kota Pekanbaru dengan indeks standar pencemaran udara tidak sehat. Seperti apa kondisi terkini wilayah yang terkena kabut asap akibat kebakaran hutan? Berikut laporan reporter Rahma Safitri dengan juru kamera Ridwan Bima. Kondisi jalur lintas yang menghubungkan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. Dan tepatnya saat ini saya berada di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang, di mana memang jalur ini atau daerah ini dikelilingi oleh banyak sekali lahan gambut yang terbakar. Akibatnya jika kita melihat di sini bahwa jalur utama ini dipenuhi kabut asap yang tebal, bahkan jika kita memantau jarak pandang kendaraan hanya berkisar 50 meter saja. Dan hal ini diakui oleh pengendara motor dan juga pengendara mobil amat mengganggu perjalanan mereka. Apa pedih atau? Iya, mau mata apa kan? Agak pedih mata kan? Napas segala apa sih kan? Ya jarang terlalu biar terganggu lah. Apa yang dirasakan? Ya pengap gitu kan, rasa pedih matanya. Ya itu. Apa bisa rasanya? Iya. Lalu apa yang diharapkan Pak pemerintah? Iya, diharapkan pemerintah harus ada tindak lanjutnya lah, mana yang baik gitu kan. Seperti orang yang punya kebun itu harusnya kan ditindak mana baiknya, jangan sampai merugikan orang kebun juga kan. Untuk itu kini petugas baik itu yang tergabung dalam Manggala Agni, Pramuka dan juga masyarakat terus menghimbau seluruh pengendara yang melintasi jalur ini agar tetap menyalakan lampu kendaraan dan memantau kecepatan agar menghindari kecelakaan. Dari Pekanbaru, Rahma Safitri, Ridwan Bima, Metro TV.